Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kemarin kita sudah membahas mengenai ma'rifatullah. Kita sudah membahas mengenai ya, kemudian kewajiban kita dari ma'rifatullah itu apa. Kemudian kita sedikit membahas mengenai tafsir al-alamin dari dalil alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita lanjutkan pembahasan hari ini di sisa pembahasan ma'rifatullah mengenai dalil-dalil ma'rifatullah. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi ulumihi ma fid dharain. Thumma kashafa al-musannif anid dalilil mursyid ila ma'rifatir rabbi azza wajal. Ya, kemudian musannif mulai membuka dalil yang menunjukkan tentang ma'rifatur rabb. Wa huwa syai'aini. Nah, dalil ma'rifatur rabb itu kembalinya kepada dua hal. Ahaduhuma at-tafakkur fi ayatil kauniyah wal akharu at-tadabbur fi ayati syar'iyyah. Ya, cara untuk mengenal Allah, mengetahui Rabb kita itu ada dengan dua. Yang pertama, merenungi ayat-ayat al-kauniyah, ya, alam semesta ini, merenungi ayat-ayat kauniyah, alam semesta, sebab akibat. Ya, yang kedua adalah mentadaburi ayat-ayat syar'iyah. Syar'iyah ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Merenungi hukum-hukum, kenapa, hikmahnya apa, dan sebagainya. Ya. Wa huma umadkurani fi qaulil musannif bi ayatihi. Dan keduanya ini disebutkan di dalam perkataan musannif bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya. Li'anal ayat fi khitabi syar'i laha ma'nayan. Ya. Tafakkur fi ayatil kauniyah wa tadabbur fi ayati syar'iyyah itu terkandung di dalam kata ayat. Karena apa? Beliau mengatakan ayat di dalam nas syar'i itu mengandung dua makna. Ahaduhuma al-ayat al-kauniyah. Ya, ayat kauniyah itu apa? Al-makhluqat. Yang dimaksud ayat kauniyah itu adalah al-makhluqat. Wal akhar al-ayatu syar'iyyah. Ayat syar'iyyah itu apa? Ma anzalahu Allahu minal wahyi ala rusulihi. Ya, wahyu yang diturunkan kepada rasulnya. Ya, kalau kita punya dua wahyu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fayakunul atfu fi qaulil musannif bi ayatihi wa makhluqatihi min atfil khasi 'alal 'am. Baik. Maka ataf, ya, fungsi ataf wawu itu yang ada di perkataan musannif bi ayatihi wa makhluqatihi, ataf di sini adalah atful khas 'alal 'am. Mengatafkan yang khas kepada yang am, karena makhluk itu berada di dalam ayat. Kan ayat tadi maknanya adalah ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Yang ayat kauniyah itu adalah makhluk, ya kan? Nah, berarti makhluk ini dia akhas daripada ayat, ya kan? Al-umum wal khusus mutlak, ya kan? Nah, sehingga ataf ini adalah atful khas alal am. Li'annal makhluqati ba'dul ayat. Karena makhluk itu adalah bagian dari ayat, sebagian dari ayat. Fal ayatul kauniyatu tusamma makhluqat. Ayat. Wal amthilatul lati saqahal musannif lil ayati tuqawi iradatahu qasral ayatil lati tahsulu biha ma'rifatur rabb fil ayatil kauniyah. Dan permisalan yang disebutkan oleh musannif lil ayat, dari ayat-ayat, ketika beliau menyebutkan ayat dan menyebutkan misalnya ini tadi, maka permisalan itu tuqawi iradatahu qasral ayatil lati tahsulu biha ma'rifatur rabb fil ayatil kauniyah. Beliau ingin mencoba menghasar apa? Ayat itu dalam mengenal Allah nantinya itu, ayat yang disebutkan dari misal-misal ini nanti kita dapati ternyata ayat itu lebih cenderung kepada ayat kauniyah. Ya, padahal ayat itu di dalamnya kandungannya ayat kauniyah dan ayat syar'iyah, ya kan? Tetapi ketika beliau nanti menyebutkan misal, kita dapati ternyata dari permisalan itu beliau
terlihat yang beliau maksud ayat ini adalah ayat kauniyah. Ya, dari permisalan ini nanti, ya. Tuh. Wa wajhu takhsis ya, ay takhsisil ayatil kauniyah bi dzikri amron. Ya. Dan beliau mengkhususkan ayat kauniyah dalam penyebutan ayat itu sendiri tadi, ya, dalam menyebutkan permisalan sebagai ayat itu tadi, tidak menyebutkan ayat syar'iyah tetapi lebih menyebutkan ayat kauniyah. Itu kenapa? Ya. Karena dua hal. Ahaduma anna dilalatal ayatil kauniyah 'ala Allahi azhar wa ajla. Yang pertama, karena ayat kauniyah, makhluk itu tadi untuk menunjukkan mengenai Allah, mengenai adanya Allah, ya, mengenai rububiyahnya Allah, itu azhar wa ajla, lebih jelas, ya kan, lebih jelas. Karena makhluk, semua orang bisa mengaksesnya, ya kan, semua orang bisa mengakses makhluk tersebut. Wahyal maqsudu itsbatuhu fi hadhil jumlah, ya, dan inilah yang sebenarnya diinginkan untuk ditetapkan dari jumlah ini. Fa innar rububiyyata tariqul uluhiyah. Ya. Jadi yang intinya nanti apa? Ketika kita sudah mengenal Allah dan mengenal rububiyahnya, ujungnya nanti kepada al-uluhiyah. Ya. Bahwasanya konsekuensi dari pengakuan kita atas rububiyatullah itu adalah uluhiyah. Nah, ini nanti tujuannya ke sana. Ya. Wal akhar, kemudian kenapa beliau mentaksis menyebutkan ayat kauniyah? Ya. Yang kedua adalah alasannya umum ma'rifatil ayatil kauniyah. Karena ayat kauniyah, makhluk itu bersifat am. Bersifat am. Artinya apa? Fayasyariku fi ma'rifati al-mu'min wal kafir. Ya, hujjah ini itu enggak akan bisa ditolak oleh orang kafir bahkan. Ayat kauniyah ini, karena dia kalau ayat syar'iyah, ya dia enggak beriman dengan Nabi Muhammad misalnya, ya kan? Bagaimana kemudian dia meyakini Al-Quran itu benar? Ya kan? Nah, maka kalau ayat kauniyah itu tidak bisa dia mengelak. Mau dia kafir, mau dia mukmin, ayat kauniyah itu jelas. Dia harus menerima mau tidak mau. Ya, syaratnya satu, dia jujur dengan hal itu. Li'anna zahiratun, karena dia jelas sekali, qahiratun, dan memaksa. Ya, tidak bisa menolak ini. Waqad dzakara al-musannif anna min ayatillahil laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Kemudian musannif mengatakan di antara ayat-ayat Allah ini adalah al-lail wan nahar, malam dan siang, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Wa anna min makhluqati wa anna min makhluqati, dan yang termasuk di antara makhluk-makhluk Allah itu adalah as-samawati sab'a wa man fihinna, langit yang 7 dan yang ada di dalamnya, wal ardina sab'a wa man fihinna wa ma bainahuma. Ya. Wal lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ini ayat. Was samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Ini makhlukat. Beliau sebutkan sebagai amtilah makhlukat, ya. Kulluha tadkhulu fi jumlatil ayatil kauniyah. Sejatinya mau yang contoh dari ayat tadi, al-lail wan nahar asy-syams wal qamar, ya kan? Itu juga aslinya adalah makhluk kan? Begitu juga yang beliau khususkan dari amtilatul makhlukat. Ya, as-samawati sab'u wa man fihinna wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Itu juga makhluk. Ya. Wa tusamma makhluqat. Itu aslinya keduanya ini sama. Baik. Walaupun beliau menyebut al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar itu sebagai ayat dan satunya itu sebagai makhluk, tapi hakikatnya ini contoh-contoh ini kembalinya ke satu hal. Sama semuanya adalah makhluk. Ayat kauniyah yang ingin disebutkan. Lakinnal musannif ja'alal ayati isman li ba'diha wa ja'alal makhluqati isman li ba'diha. Ya, tetapi kita sadari, ya kan? Beliau musannif ini menjadikan sebagian dari makhluk tersebut contoh dari ayat, ya kan? Dan sebagian yang lain contoh dari makhlukat. Jelas nggak? Ya. Baik. Padahal keseluruhannya ini apa? Ayat kauniyah al-makhlukat, ya kan? Tapi kenapa kok beliau menjadikan yang sebagian ini untuk ayat, sebagian yang lain untuk
makhluqat. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kan? Ya, taib. Faja'al al-ayati isman lil-lail wan-nahar wasyamsi wal-qamar. Wa ja'al al-makhluqat isman lis-samawati sab'i wal ardina sab'i wa ma bainahuma wa ma fihinna. Ya. Wa man sya'u hadza, maka beliau memberikan alasannya. Ya. Wa man sya'u hadza, ya, yang menjadi alasannya adalah, yang menjadi tolak yang menjadi pengantar kepada penamaan beliau ini muwafaqati aktsari siyaqil qur'ani. Nah, karena kebanyakan konteks di dalam Quran menggunakan siyak seperti ini, konteks seperti ini. Apa? Fa inna julla ma yukhbaru bi fil Qur'an anis syamsi wal qamari wal lail wan nahar huwa wasfuhunna bil ayat. Karena di dalam Al-Qur'an, ya, ma yukhbaru bihi fil Qur'an, ketika mengabarkan tentang asyams wal qamar wal lail wan nahar, itu kemudian menyebutkan sifat mereka sebagai ayat. Mereka itu sifatnya untuk ayat. Jelas ya? Kalau Al-Qur'an menyebutkan asyams wal lail wan nahar, asyams wal qamar wal lail wan nahar, itu menggunakan ayat, bukan menggunakan makhluk. Tayyib. Wa amma samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma fa inna ma julla ma yukhbaru anhu fil Qur'an wasfuhunna bil makhluqat. Begitu juga yang sebaliknya. Ketika mengabarkan tentang langit yang 7, bumi yang 7, apa yang ada di dalamnya dan antara keduanya, itu Al-Qur'an menggunakan sifat makhluqat. Ya. Fal musannif, oleh karena itu musannif rahimahullahu taala muktafin fil wasfil ladzi ikhtarahu fit tafriqi ma warada fil Qur'anil Karim. Kemudian mengikuti sifat yang sudah dipilih di dalam Quran dalam membedakan keduanya. Ya, walaupun kita kalau lihat dari sisi mantik kedua-duanya itu sama-sama makhluk, hakikatnya contoh-contoh itu adalah makhluk. Tetapi ternyata Al-Qur'an membedakan sifat keduanya. Asyams, al-lail, nahar, qamar, itu Al-Qur'an sering menyebutnya sebagai ayat, sedangkan arduna sab'u, kemudian samawati sab'u wa ma bainahuma fihinna, itu disebut dengan makhluqat. Ya, ternyata ada tafrik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, wadda'i ilahi fil Qur'anil Karim, ya, yang menjadi pendorong, ya, latar belakang Al-Qur'an dalam membedakan sifat keduanya itu apa? Mutaba'atul wad'il lughawi fi lisanil Arab. Ya. Karena dari lisanul Arab itu membedakannya. Ya, tergantung dari wad'ul lughawi lisanul Arab. Nah, seperti apa? Coba. Fa innal ayata fi kalamihim ismun lil alamah. Ayat indal Arab itu adalah alamah. Ya, ayat itu adalah maknanya al-alamah. Wal lail wan nahar wasyamsu wal qamar alamatun zahiratun. Sedangkan malam, siang, matahari, bulan itu alamat yang jelas sekali. Ya, alamat yang jelas sekali. Makanya orang biasa memberikan perumpamaan dengan itu kan? Ya, itu bagaikan malam dan siang. Ya, karena jelas sekali. Ya, makanya sering dijadikan perumpamaan. Fa innan nahar. Ya, beliau menyebutkan ini. Beliau mulai menyebutkan apa? Syu'ur. Dari segi isti'arah, kenapa kok bisa berbeda? Coba kita lihat. Fa innan nahar yushriku bin fijaril fajr. Ya. Nahar itu mulai dari apa? Terbit bin fijaril fajr. Dari pecahnya fajar. Thumma isyraqis syams. Kemudian terbitnya matahari. Thumma yataqasaru hatta yathab. Kemudian berkurang nahar itu sampai hilang. Fayatba'uhul lail. Kemudian setelah hilang plus malam akan mengikutinya. Ya. Wasyamsu tabdu fin nahar. Kemudian apa? Matahari itu nampak ketika siang. Wal qamaru yabdu fil lail. Begitu juga bulan itu nampak ketika malam. Fahunna alamatun barizatun. Nah, maka mereka itu adalah alamat yang sangat jelas.
yunasibuhunna ismul ayah, yang kemudian pas, cocok kalau kemudian mereka itu disebut sebagai ayah. Karena al-alama al-barizah, dhahirah. Ya. Nah, fa wusifna fi khitab syar'i bil ayat. Oleh karena itu disifati di dalam nas itu sebagai ayat. Wa amma samawatus sab'u wal arduna sab'u. Sedangkan langit yang 7, bumi yang 7, wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan yang ada di dalamnya dan di antara keduanya, fa inna maraddaha fil wat'il lughawi ilal khalqi. Ya. Kalau kembalinya kepada al-batil lughawi itu kepada al-khalqi, al-makhluk. Ya kan? Wa ma'nahu at-takdir. Al-khalq itu sendiri adalah maknanya at-takdir. Ya, ketentuan. Ya kan? Makhluk itu adalah ketentuan. Wa hunna muqaddaratun ala hadhihi surah. Nah, dan mereka itu ditentukan dengan tampilan mereka itu. Tampilannya masing-masing. Ya. La yataghayyarna bihalin, yang tidak berubah. Fa inna sama allati naraha huna hiya sama'ul lati naraha fi makanin akhar. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Muqaddar itu apa? Sudah ditentukan surahnya seperti itu, ya kan? Yang kemudian tidak berubah dengan perubahan hal. Seperti contohnya itu tadi. Langit yang kita lihat di sini itu juga sama langit yang kita lihat di Mekah. Ya. Nah, kemudian apa? Wal ardul lati namshi 'alaiha huna hiyal ardul lati namshi 'alaiha fi maqamin akhar. Bumi yang kita pijak ini ya sama dengan bumi yang dipijak oleh orang lain. Dia ini ya bumi itu, ya, bukan bumi yang lain. Ya. Wa ma ta'allaqa bihima minal makhluqat huwa kainun ala tilka sifat, dan yang terkait dengan keduanya dari makhluk-makhluk dia juga diciptakan dengan sifat tersebut. Ya. Maka misalnya Arifan, ya kan? Arifan yang tak lihat di sini, dia mau pergi ke Mekah, ya sama aja kayak gitu Arifan. Ya kan? Itu. Masa terus kalau ke Mekah berubah? Ya, berubah jadi agak Arabi gitu kan? Ya. Ya enggak, tetap Indonesia, dia enggak bisa lari dari asalnya, kan gitu. Nah, itu gambaran mudahnya. Fa furriqa bainahuma fil Qur'anil Karim bi mulahadatil wat'il lughawi lismil ayah wal khalq. Maka kemudian dibedakan keduanya di dalam Al-Qur'an. Ditinjau dari apa? Wat'ul lughawi, dari sisi lughahnya. Karena ada perbedaan antara makna al-ayah dan makna al-khalq. Ya. Fasmul ayati fil wat'il lughawi ansabul lillaili wan nahari wasyamsi wal qamar. Ya. Maka ayat sendiri di dalam tinjauan lughah itu lebih cocok, lebih pas ketika disifatkan kepada malam, siang, matahari dan bulan. Wasmul khalqi fil wat'il lughawi, dan begitu juga al-makhluk, kata al-khalqi ciptaan itu tentuan itu di dalam tinjauan lughah lebih pas untuk langit dan bumi. Wa dzakara al-musannif ad-dalila minal Qur'an 'alal ayati wal makhluqat wa huwa 3 ayat. Kemudian beliau di sini ingin menjelaskan dalilnya itu sendiri. Ya, setelah membedakan tafrik antara ayat dan al-khalq, kemudian ingin menyebutkan dalil itu sendiri. Di sini dalil dari Quran beliau menyebutkan ada 3 ayat. Awwaluha qauluhu ta'ala la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Ya, penciptaan langit dan bumi itu lebih agung daripada penciptaan manusia. Wa thaniyatuha, kemudian yang kedua qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan di antara ayatnya, ya kan? As-samawat tadi disebut dengan apa? Khalq. Ya kan? Nah, di sini menggunakan wa min ayati al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Wa thalithatu qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal ard fi 6 ayamin thumma stawa 'alal arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha. Yughshi maknanya apa? Beliau mengatakan wa makna yughshi yughatti, menutup. Ya. Jadi ibarat kayak baju malam itu kemudian menutupi siang. Ya. Itu, menyelimuti sehingga menjadi gelap. Hathithan sari'an, yatlubu sari'an. Maka kita lihat tidak ada waktu setelah malam dan siang itu ada waktu lain, ada jeda. Ya, habis siang itu ya
malam, begitu seterusnya. Habis malam kemudian siang, ya. Enggak kemudian apa? Bulan malas ngambek misalnya, ya kan? Itu habis matahari ini, aku tak istirahat dulu, enggak langsung muncul. Kan enggak kayak gitu. Matahari selesai kemudian ganti malam, begitu seterusnya. Ya. Tuh. Hathitan wa musakhkharatin mudhallalat, tunduk, ya. Tunduk, musakhkharat, mudhallalat, menghina, ya. Maksudnya menghina dengan penuh penghinaan. Thumma bayyana al-musannif rahimahullah anna rabbah wal mustahiqu lil ibadah ba'da dzikrihi dalil al-mursyida ila ma'rifatillah. Nah, kemudian ya ini tadi kembalinya kepada hal ini. Beliau di akhirnya menjelaskan bahwasanya Rabb ketika menjelaskan dalil-dalil tadi ma'rifatullah itu, bahwasanya Rabb adalah yang berhak untuk diibadahi. Setelah sebelumnya menyebutkan dalil yang menunjukkan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa makna qaulihi. Nah, beliau kembali kepada makna perkataan musannif. Apa? Beliau di matan mengatakan ar-rabbu wal ma'bud. Ar-rabbu wal ma'bud. Nah, benar enggak sih Rabb itu artinya ma'bud? Ya. Nah, beliau pengen tarkis di sini. Rabb itu betul nggak sih ketika ditafsirkan dengan ma'bud? Ma'bud itu adalah makna Rabb bukan sih? War-Rabb huwal mustahiqqu ayyakuna ma'budan. Ya, lil amri bil ibadah. Maka Rabb adalah yang berhak untuk menjadi ma'bud. Lil amri bil ibadah. Fi qaulihi ta'ala u'budu rabbakum. Ya. Karena ada perintah untuk mengibadahi siapa? Rabb. U'budu rabbakum. Maf'ul dari perintah ini adalah Rabb. Dari sini kita tahu bahasanya apa? Yang berhak untuk diberikan ibadah itu adalah Rabb. Karena maf'ul dari perintah ibadah itu adalah Rabb. Ya kan? Nah, ma'a dzikri mujibil istihqaq wa huwa tafarrudu birrububiyah. Ya. Sembari kemudian menyebutkan mujibil istihqaq, keberhakan, wa huwa at-tafarrud birrububiyah, karena esa dalam rububiyahnya. Ya. Rabb kan, rabbakum mufrad, ya kan? Dalam bentuk mufrad. Bukan dalam bentuk jamak, ya. Fi qaulihi alladzi khalaqakum walladzina min qablikum ila tamamil ayah wallati taliha. Nah, apa konsekuensi dari ini? Fal iqraru birrububiyah. Nah, itu antum garis bawahi. Fal iqraru birrububiyah, maka ketika menetapkan rububiyah, yastalzimul iqraru bil uluhiyah. Dia menuntut untuk kemudian apa? Menetapkan al-uluhiyah. Itu yang paling penting. Ya. Bayyanahu Ibnu Katsir fi tafsirihi inda hadhil ayah wa dzakarahu anhu al-musannif bima'nahu. Ya, Ibnu Katsir menyebutkan tafsirnya di dalam tafsirnya mengenai ayat ini wa dzakarahu anhu al-musannif bima'nahu, dan di sini musannif menyebutkan dari segi makna. Ya, dari segi makna. Fa maksudul musannifuna, maka maksud dari musannif di sini adalah bayanu istihqaqillah lil ibadah. Sejatinya beliau ingin menjelaskan keberhakan Allah terhadap ibadah, wa anna mujibal istihqaqi kaunuhu rabban, dan yang menjadikan Allah berhak untuk diibadahi adalah karena Allah sebagai Rabb. Ya. Nah itu. Wa man kana rabban wajaba ayyakuna ma'budan. Maka barang siapa yang dia menjadi Rabb, wajib atasnya menjadi ma'bud, sesuatu yang diibadahi. Walaisa kalamuhu tafsiran li rabbi fala yuridu biqaulihi war rabbu huwal ma'bud. Nah, ini beliau ingin menjelaskan. Maka yang diinginkan musannif ketika mengatakan ar-rabbu huwal ma'bud itu sejatinya bukan untuk mentafsirkan. Jadi bukan kemudian makna Rabb adalah al-ma'bud. Ini bukan tafsir. Karena Rabb itu maknanya bukan ma'bud. Rabb itu al-khaliq, al-malik, al-mutadabbir. Tidak ada di antara makna Rabb itu apa? Al-ma'bud. Ya. Nah, maka maksud di sini ketika mengatakan ar-Rabb wal ma'bud itu bukan untuk tafsir. Apa? Fala yuridu biqauli war-Rabb wal ma'bud ay anna makna Rabb wal ma'bud. Ya. Falaisal ma'bud min ma'anir Rabb fil wad'il lughawi fi asahi qauli ahli lughah. Ya, dan apa?
ma'bud sendiri itu bukan di antara makna-makna Rabb dari tinjauan lughah, di antara dua perkataan ahlu lughah yang paling sahih. Ya, beliau hanya ingin menunjukkan bahwasanya apa? Ketika mengatakan Rabb wal ma'bud, Rabb itu adalah konsekuensinya ma'bud. Ketika sesuatu menjadi Rabb, maka konsekuensinya dia adalah al-ma'bud. Nah, itu bukan tafsir. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadr, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.